Jadi panjang dari sisi luar ini ya sampai sisi luar ini akan sama dengan 16,4 untuk balok 1 dan balok 3. 16,4 ya, ada dua ya, yang balok 1 dan balok 3, jadi 2 dikali 16,4. Kita dapatkan sama dengan 32,8. Halo Sobat Sipil, di video kali ini kita akan belajar bagaimana melakukan quantity take-off. Quantity take-off adalah suatu pengukuran secara terperinci mengenai kebutuhan material untuk menyelesaikan suatu proyek konstruksi. Quantity take-off sekarang ini bisa diselesaikan dengan bantuan berbagai software, tetapi pada video-video kita ini kita akan melakukan perhitungan secara manual terlebih dahulu, supaya kita semua dapat mengetahui bagaimana langkah-langkah perhitungan itu dilakukan. Nah, sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu apa itu Bill of Quantities. Bill of Quantities adalah sebuah daftar perkiraan macam dan jumlah material, tenaga kerja, serta peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai jenis pekerjaan dan secara keseluruhan mengacu ke permintaan total dari kontrak bangunan tersebut. Apa itu kegunaan dari Bill of Quantity? Yang pertama, memungkinkan kontraktor mengajukan penawaran harga suatu pekerjaan berdasarkan data yang sama dan dengan upaya yang paling efisien. BQ itu biasanya menjadi bagian dari dokumen lelang yang akan digunakan oleh semua rekanan untuk membuat harga penawaran. Jadi kontraktor sudah tidak perlu melakukan perhitungan volume lagi. Hanya mungkin kalau diperlukan bisa melakukan cek volume yang ada pada Bill of Quantity secara random. Yang kedua, memberikan daftar rincian bagian bangunan secara lengkap beserta jumlah, sehingga membantu kontraktor pemenang tender memesan material serta memperkirakan kebutuhan tenaga kerja untuk proyek tersebut. Dan yang ketiga, ini menjadi dasar penilaian pekerjaan tambah kurang selama pelaksanaan pekerjaan. Nah, kira-kira seperti ini contoh dari Bill of Quantity ya. Jadi misalkan di sini ada nomor 10.1, ada pekerjaan di lantai 3 ya. Kemudian 10.1.1 ini adalah kerangka dan plat lantai ya, kerangka strukturnya. Di sini ada pekerjaan beton bertulang. Nah, ini spesifikasinya ditulis ya, digetarkan F-aksen C 30 MPa sesuai gambar dan spesifikasi. Nah, beton bertulang di lantai 3 ini ada untuk kolom ya, volumenya sebanyak 34,8 meter kubik. Untuk balok volumenya 40,3 meter kubik. Dan untuk plat lantai dengan ketebalan 12 cm, 120 mm, itu volumenya 77 meter kubik. Nah, ini yang nanti dihitung ya dengan quantity take off tadi. Kemudian ada pekerjaan untuk acuan dan perancah backcasting ya, sesuai dengan gambar dan spesifikasi. Backcasting untuk sisi-sisi kolom ya, totalnya 226,4 meter persegi. Untuk sisi bawah dan sisi-sisi balok ya, sisi kiri dan kanan balok 377,9 meter persegi. Dan untuk di bawah plat lantai 638 meter persegi. Kemudian ada pekerjaan untuk besi tulangan ulir ya, BJTD 40 sesuai gambar dan spesifikasi. Nah, untuk apa saja, untuk bagian apa saja ya? Yang pertama untuk tulangan utama pada kolom yang diameternya 25 mm ya, dibutuhkan 6.782,3 kg.
Kemudian tulangan utama pada kolom juga, tapi yang diameternya 22 mm ya. Dibutuhkan 5.645,7 kg. Kemudian ada tulangan utama pada balok yang diameternya 19 mm ya. Dibutuhkan volume 6.966,4 kg. Kemudian ada tulangan utama pada balok ya yang diameternya 16 mm, 577,5 kg. Dan mungkin masih ada pekerjaan-pekerjaan besi tulangan ulir BCTD pada bagian-bagian struktur yang lainnya di lantai 3. Ya. Kemudian juga mestinya akan ada besi tulangan polos ya, BJTP 24 ya, untuk sengkang dan tulangan plat lantainya. Jadi ini masih berlanjut terus ya. Nah, bill of quantity ini disusun dalam form standar di atas billing paper yang telah diatur kolom-kolomnya agar setiap jenis pekerjaan dapat diuraikan dengan baik, jumlah yang terlibat, dan referensi yang sesuai. Nah, billing paper juga berisi kolom-kolom untuk diisi oleh kontraktor yang mengikuti tender dengan harga satuan dan harga-harga untuk setiap jenis pekerjaan. Nah, penjumlahan harga-harga ini mengacu ke nilai kontrak atau nilai tender. Jadi kalau di slide sebelumnya tadi ya, kita punya 4 kolom di sini ya, nomor, jenis pekerjaan, volume, dan satuan. Ini adalah bill of quantity. Kemudian nantinya ya, kontraktor pada saat menawar pekerjaan akan tinggal mengisi harga satuan untuk masing-masing pekerjaan yang sudah tertulis di bill of quantity tadi. Jadi 4 kolom ini adalah 4 kolom yang diisi, yang isinya adalah sama dengan yang ada di bill of quantity di sini, ada 4 kolom. Kemudian kontraktor nanti tinggal mengisi berapa harga yang akan ditawarkan ya untuk masing-masing jenis pekerjaan. Dan harga satuan ini nanti dikalikan dengan volume pekerjaannya akan menjadi jumlah harga. Nah, untuk melakukan quantity take off ya, pada kolom kedua, pada kolom jenis pekerjaan di sini ya, ini akan kita bagi menjadi 5 subkolom ya. 5 subkolom ini akan kita gunakan untuk proses perhitungan. Subkolom yang pertama itu akan kita gunakan untuk faktor kali ya. Kemudian subkolom kedua ya, ini untuk pengukuran gambar. Jadi apa yang kita lihat di gambar, ukurannya berapa, kita tuliskan di subkolom kedua. Kemudian subkolom ketiga ini adalah untuk hasil pengukuran gambar ya. Faktor kalinya dikalikan dengan hasil pengukuran gambar kita ya. Kita dapatkan hasil pengukuran gambar di sini. Kemudian subkolom keempat ini untuk lokasi pengukuran gambar. Jadi ukuran yang kita tuliskan di subkolom kedua ini itu ada di mana? Di lantai 1 sebagai apa? Kolom, balok, plat lantai, dan sebagainya ya. Kemudian subkolom kelima ini untuk set cost ya. Jadi ini untuk hitungan bantuan ya. Jadi kalau kita perlu melakukan perhitungan dulu sebelum memasukkan ke dalam subkolom kedua ya, kita lakukan di subkolom kelima ini. Nah, kemudian untuk aturan pengukuran ya. Pengukuran menggunakan satuan meter dengan 2 digit di belakang koma desimal. Hasilnya kita bulatkan ke atas. Jadi kita akan selalu bulatkan ke atas ya. Nah, pada gambar-gambar rencana ya, sering kita melihat dimensi gambar itu menggunakan satuan milimeter. Untuk perhitungan quantity take off ya, satuan yang ada di gambar yang menggunakan satuan milimeter di sini kita konversi menjadi satuan meter.
dan menggunakan 2 digit di belakang koma desimal dan pembulatan ke atas. Jadi kalau misalnya di gambar kita dapatkan 2229 mm ya, maka di quantity take off kita menggunakan angka 2,23 ya, ini dibulatkan ke atas. Kalau di gambar ada 2314, maka di quantity take off kita menggunakan 2,32 ya, jadi meskipun di sini 4 ya, kalau aturan pembulatan ini menjadi 2,31, tapi pada quantity take off ya kita selalu bulatkan ke atas. Di sini kita punya, misalnya di gambar kita 2400 mm. Nah, kemudian di quantity take off-nya kita menggunakan 2,4 mm. Kemudian billing unit yang kita pakai ya. Untuk panjang kita menggunakan meter ya, M. Untuk luas menggunakan meter persegi, meter pangkat 2. Untuk volume kita menggunakan meter kubik ya, meter pangkat 3. Untuk berat kita menggunakan kilogram, kg, atau kalau angkanya besar kita juga bisa menggunakan ton. Kemudian untuk jumlah atau unit ya kita bisa menggunakan buah ya, simbolnya bisa BH atau unit atau apapun ya. Nah, sekarang kita mulai mencoba melakukan perhitungan quantity take off ya. Kita mulai dengan pengukuran linear. Nah, misalkan kita di sini punya 3 buah kamar ya, kamar 1, kamar 2, kamar 3, dan kita mau menghitung volume untuk pekerjaan plin keramik ya. Sobat sipil tahu ya plin keramik seperti apa. Jadi kalau ini lantai, ini dinding ya. Nah, di pertemuan lantai dengan dinding ini kita biasa memasang plin keramik ya setinggi ya 10 cm biasanya seperti itu ya. Ini untuk menjaga kebersihan dinding di sini. Biasanya ini kalau tidak diberi plin keramik ya itu akan mudah kotor nanti cat dindingnya ya. Nah, kita pasang plin keramik. Nah, kita mau pasang plin keramik kita di ketiga kamar ini. Plin keramik itu akan ada di sekeliling kamar ya, kecuali di bagian pintu. Jadi di sini kita akan menghitung panjang keliling tiap kamar ya, dikurangi dengan lebar pintunya. Nah, kita gunakan 5 subkolom kita. Nah, kita mulai dari kamar 1 dulu ya. Nah, di sini kita lihat ya, ukuran kamar 1 ini adalah 4200 mm atau 4,2 meter dengan 4,5 meter ya. Nah, kita tulis dulu di sini ya. Kita ambil ukuran dari kamar 1 4,2 meter ya, kita tulis di subkolom kedua. Nah, ukuran panjang 4,2 meter ini ada 2 ya, sebelah kiri dan sebelah kanan ini. Ya, kita anggap ini penuh dulu ya. Jadi kita berikan atau tulis faktor kalinya 2 ya. Saya beri garis miring, tapi ini bukan bagi ya, nanti untuk pemisah faktor kali. Nah, kemudian kita kalikan ya, 4,2 dikali 2. Kita dapatkan 8,4. Artinya panjang sisi sebelah kiri dan sebelah kanan ini adalah sama dengan 8,4 meter. Kemudian sisi yang 2 lagi ya, ini 4,5 dan 4,5 ya. Jadi kita tulis panjangnya 4,5 dan ada faktor kali 2. 2 dikali 4,5 kita dapatkan sama dengan 9. Selanjutnya kita lihat kamar 2 dan kamar 3 ya. Kamar 2 dan kamar 3 ini ukurannya sama ya, 3,6 kali 3,3 meter. Nah, kita mulai dengan yang sisi yang 3,6 meter di sini ya, kita tuliskan 3,6 meter. Ada 2 kamar, setiap kamar punya 2 buah sisi yang panjangnya 3,6 meter. Berarti faktor kalinya adalah 2 kali 2 ya. Ada 2 kamar, masing-masing ada 2 sisi ya. 2 kali 2 kali 3,6 kita dapatkan sama dengan 14,4.
Nah, kemudian sisi yang terakhir adalah sisi yang panjangnya ini adalah 3,3 meter ya. 3,3 meter ini ada di dua kamar juga, kamar 2 dan kamar 3. Masing-masing kamar ada dua sisi ya. Berarti faktor kalinya 2 kali 2 juga ya. 2 kali 2 kali 3,3 kita dapatkan sama dengan 13,2. Nah, kemudian angka-angka yang ada di subkolom ketiga ini kita jumlahkan. 8,4 ditambah 9 ditambah 14,4 ditambah 13,2 ya, kita dapatkan total sama dengan 45 meter panjang. Jadi keliling dalam ya ketiga kamar ini totalnya 45 meter. Tetapi untuk pekerjaan plain keramik ini harus kita kurangi dengan lebarnya pintu ya, berarti akan ada pengurang, deduction. Ya, katakan saja misalnya setiap pintu itu ya punya lebar 90 cm. Berarti untuk kamar 1 ya, katakan saja ada simbol pintu 7 ya, door 7 ya. Nah, panjangnya ini ya atau lebarnya pintu ini adalah 0,9 meter. Jadi 0,9. Kemudian kamar 2 dan kamar 3 ya, ada pintu 8 dan 9. Nah, ya, masing-masing pintu punya lebar 90 cm atau 0,9 meter. Ada dua pintu ya, satu pintu di kamar 2, satu pintu di kamar 3. Di 2 dikali 0,9 kita dapatkan sama dengan 1,8. Kita jumlah 0,9 ditambah 1,8 kita dapatkan sama dengan 2,7 meter. Ini adalah deduction-nya atau pengurangnya. Sehingga total panjang ya untuk pekerjaan plain keramik kita itu akan sama dengan 45 dikurangi 2,7 meter. Kita dapatkan totalnya sama dengan 42,3 meter panjang. Sobat sipil lihat di sini ya, pada saat kita melakukan pengukuran linier ya, kita ambil satu ukuran dari gambar, kita tuliskan di subkolom kedua di sini ya. Selalu kita berikan garis bawah ya. Satu ukuran ya, kita tuliskan di subkolom kedua, kita beri garis bawah. Jadi satu data kita beri garis bawah, satu data kita beri garis bawah. Ini adalah tanda untuk pengukuran linier ya. Nanti kita lihat ya di slide berikutnya bagaimana untuk melakukan pengukuran luas ya. Ada perbedaan pada saat kita menarik garis-garis bawah di sini. Nah, pada pengukuran luas, misalkan di sini kita mau menghitung volume pekerjaan entah itu keramik lantai ya, untuk ketiga kamar kita atau plafon untuk ketiga kamar kita di sini. Nah, kita siapkan lagi ya 5 subkolom kita ya. Nah, kita mulai dari kamar 1 ya. Di sini ada dua ukuran yang kita pakai untuk pengukuran luas, yaitu panjang dan lebar dari kamar ya. 4,2 dan 4,5. Nah, sobat sipil lihat di sini ya, pada pengukuran luas dua ukuran gambar baru kita beri garis bawah. Berarti ini adalah pengukuran luas ya. Jadi nanti hitungannya adalah 4,2 dikali 4,5 kita dapatkan sama dengan 18,9. Kemudian untuk kamar 2 dan kamar 3 ya, setiap kamar punya ukuran yang sama di sini ya. 3,6 dan 3,3. Nah, ukuran tersebut kita tuliskan di subkolom kedua di sini ya, 3,6 dan 3,3. Ada dua kamar ya yang ukurannya sama. Kita tuliskan faktor kalinya ya, di subkolom pertama ini 2. Nah, hitungannya adalah 2 dikali 3,6 dikali 3,3. Kita dapatkan sama dengan 23,76. Nah, kemudian tinggal kita jumlahkan 18,9 ditambah 23,76. Kita dapatkan sama dengan 42,66 meter persegi.
Ya, jadi ini untuk perhitungan luas ya, dua ukuran baru garis bawah, dua ukuran garis bawah. Ya, ini adalah volume yang kita dapatkan ya. Luasan untuk pekerjaan entah itu penutup lantai, ya, keramik atau plafon di 3 kamar ini. Nah, selanjutnya untuk pengukuran volume ya. Kita anggap sekarang kita punya denah dari balok lantai seperti ini ya. Floor beam ya, FB1 ya, ini FB1, FB2, FB3 dan FB4. Kemudian di tengahnya ada FB5 ya. Dimensinya ini dari as ke as ya. Ini 16.000 mm atau 16 meter, sedangkan ini dari as ke asnya adalah 8.000 mm atau 8 meter. Baloknya ini ya baik FB1, FB2, FB3, FB4 maupun FB5 ini punya penampang 400 kali 600 mm ya, atau 40 kali 60 cm. Nah, kita siapkan juga ya 5 subkolom kita. Pertama kita lihat dulu FB1 dan FB3 ini, FB1 dan FB3. Panjangnya ya itu 16 meter as ke as ya, 16 meter. Kemudian ukuran penampangnya adalah 40 kali 60 cm ya, 0,4 0,6. Nah, sobat sipil lihat ya, untuk pengukuran volume yang nanti satuannya meter kubik, berarti kita penandanya adalah 3 data kita ya, panjang, lebar, tinggi. Ya, baru garis bawah ya, 3 data garis bawah. Nah, floor beamnya ya 1 dan 3 ini berarti ada 2 ya, kita tuliskan faktor kalinya di sini 2. Kita hitung sekarang 2 dikali 16 dikali 0,4 dikali 0,6. Kita dapatkan sama dengan 7,68. Selanjutnya floor beam 2 dan 4, yang atas dan yang bawah ini ya. Panjangnya as ke as itu 8 meter. Kita tulis 8 meter. Kemudian penampang baloknya kebetulan sama ya, kita tulis 0,4 0,6. Ada 2 balok ya, FB2 dan FB4. Faktor kalinya 2 di sini. Kita hitung 2 dikali 8 dikali 0,4 dikali 0,6. Kita dapatkan sama dengan 3,84. Dan yang terakhir adalah floor beam 5 yang di tengah ini ya. Nah, kita hitung panjangnya ya. Panjangnya kalau 8 meter ya, itu dari as ke as ya. Bagian ini kan sudah terhitung pada saat kita menghitung FB1 dan FB3. Berarti kita harus menghitung panjang bersih dari FB5 ini. Panjang bersih FB5 ini akan sama dengan panjang as ke asnya 8 meter ya, dikurangi setengahnya lebar balok ya, setengahnya 400 mm dikurangi setengahnya 400 mm juga ya. Di sini setengahnya 400, di sini setengahnya 400. Jadi panjang bersih dari balok 5 ini adalah as ke as 8 meter ya, dikurangi setengahnya 40, setengahnya 40 ya, atau setengahnya 400 kalau itu milimeter ya. Jadi kalau 2 kali setengahnya 400 ya 400 juga ya. 8000 dikurangi 400 ketemu 7600 mm atau 7,6 meter ya. Jadi ini adalah panjang bersih balok 5. Kemudian dikalikan dengan ukuran dari penampang balok 0,4 dan 0,6 ya. Hanya ada satu ya, balok 5, berarti kita tinggal kalikan saja 7,6 dikali 0,4 dikali 0,6. Kita dapatkan sama dengan 1,82. Nah, kemudian untuk mendapatkan volume totalnya ya, kita tinggal menjumlahkan angka-angka ini. 7,68 ditambah 3,84 ditambah 1,82 ya, kita dapatkan
hasilnya sama dengan 13,34 meter kubik. Jadi volume untuk balok lantai di sini, floor beam kita ini totalnya adalah 13,34 meter kubik. Nah, sobat sipil lihat di sini ya bahwa balok-balok kita ini punya penampang yang sama ya, 40 kali 60 cm. Nah, kalau penampangnya itu sama semua ya, maka perhitungan pengukuran volume ya, kita punya alternatif hitungan yang lain ya. Kita bisa menghitung dulu ya, total panjang baloknya berapa. Baru kemudian dikalikan dengan ukuran penampangnya. Ya. Nah, kita coba lihat di sini ya alternatif pengukuran kita. Untuk balok 1 dan balok 3 ya. Panjang as ke asnya itu kan 16 meter. Ya, ada dua ya, balok 1 dan balok 3. 2 dikali 16 kita dapatkan sama dengan 32. Kemudian balok 2 dan balok 4 ya, balok 2 dan balok 4 panjang as ke asnya 8 meter. Ada dua balok ya, balok 2 dan balok 4. 2 kali 8 sama dengan 16. Kemudian balok 5 ya, panjang bersihnya adalah 7,6 meter ya. Ini kita dapat tadi dari slide sebelumnya ya. 7,6 dari sini ya. 8 meter dikurangi 0,4 meter, 7,6 meter. Ya, ini adalah panjang bersihnya. Ini balok 5 ya. Tinggal kemudian kita jumlah 32 ditambah 16 ditambah 7,6. Kita dapatkan total panjang balok kita adalah 55,6 meter. Kita kalikan dengan ukuran penampang baloknya 0,4 dikali 0,6. Kita dapatkan hasilnya sama dengan 13,34 meter kubik. Ya. Hasil ini kalau sobat sipil lihat dengan perhitungan sebelumnya itu sama ya, 13,34. Jadi sobat sipil punya dua pilihan ya, untuk melakukan perhitungan volume seperti ini pada saat ukuran penampang baloknya itu sama semua untuk semua balok. Nah, mungkin sobat sipil ada pertanyaan, lah kalau kita menghitung dari as ke as ya, itu bagaimana? Apakah tidak ada ukuran yang terhitung dua kali atau ada ukuran yang tidak terhitung? Kita lihat satu pojok ya sobat sipil, misalnya pojok di sini. Pada saat kita menghitung balok 1 ya, kita menghitung sampai as di sini, tidak sampai sisi luar ya. Berarti ada bagian yang tidak terhitung di sini. Tetapi pada saat kita menghitung balok 2, kita menghitung sampai as juga, sobat sipil, sampai as di sini. Ya. Ada bagian yang tidak terhitung juga pada saat kita menghitung balok 1 dan saat kita menghitung balok 2, ya, ada bagian yang tidak terhitung di sini dan ada bagian yang terhitung 2 kali di sini. Ya. Nah, dua bagian ini akan saling menutupi. Ya, jadi kita bisa melakukan perhitungan as ke as untuk panjang pada kasus ini. Ya, karena ada bagian yang tidak terhitung, ada bagian yang terhitung 2 kali dan itu besarnya sama sehingga bisa saling meniadakan. Nah, bagaimana kalau sobat sipil tidak menghendaki perhitungan dari as ke as? Boleh ya. Nah, kita coba di sini sobat sipil ya. Kita mau menghitung panjangnya balok 1 ini dari dimensi luar, sisi luar ke sisi luar. Berarti kan 16 meter ini ditambah setengahnya lebar balok yang bagian balok 2 dan setengah lebarnya balok 4. Ya, lebarnya balok 40 cm berarti masing-masing 20 cm 20 cm sama ya, jadi 16 meter ditambah 40 cm ya, jadi panjang dari sisi luar ini ya sampai sisi luar ini akan sama dengan 16,4 untuk balok 1 dan balok 3. 16,4 ya, ada dua ya, yang balok 1 dan balok 3, jadi 2 dikali 16,4 kita dapatkan sama dengan 32,8.
Nah, kemudian untuk balok 2, balok 5, dan balok 4, ya, panjangnya itu kita harus menghitung dari panjang bersihnya ini. Ya, masing-masing punya panjang bersih yang sama. Ya, ini saya buatkan faktor kali 3 di sini. Masing-masing panjang bersihnya adalah 7,6. Ya, hitungannya sama seperti yang ada di slide pertama untuk hitungan volume 7,6 ini ya. Saat kita menghitung panjang bersih dari balok 5 itu ya, kalau ini akan sama juga ya, panjang bersihnya balok 2 ini 7,6 juga. Balok 4 juga ini 7,6 juga ya. Nah, ini 7,6. Ada 3 balok ya sobat sipil, jadi 3 kali 7,6 ya. Kita dapatkan sama dengan 22,8. Ini untuk balok 2, balok 4, dan balok 5. Kemudian kita jumlahkan 32,8 ditambah 22,8. Kita dapatkan sama dengan 55,6. Kita kalikan dengan penampang dimensi penampang baloknya 0,4 dikali 0,6. Kita dapatkan hasil yang sama ya, 13,34 meter kubik. Nah, jadi sobat sipil punya beberapa alternatif ya, mau melakukan perhitungan seperti ini ya, hitungan tiap ukuran balok ini dijabarkan di subkolom kedua ya, ketemunya 13,34, atau mau dihitung dulu total panjang baloknya berapa ya, asalkan semua balok ini punya penampang yang sama ya, kita dapatkan 13,34 juga. Nah, di sini ya, panjang baloknya dihitung dari as ke as. Sedangkan pada slide terakhir kita tadi ya, kita menggunakan ukuran untuk yang balok 1 dan 3 itu adalah dimensi luar ya. Kemudian untuk yang balok 2, 4, dan 5 itu menggunakan panjang bersihnya. Nah, selanjutnya untuk pengukuran jumlah. Misalkan di sini kita mau menghitung berapa banyaknya jendela. Ya. Nah, di sini kita juga siapkan ya 5 subkolom kita. Ada 2 jendela W1 dan W2. Nah, kita tulis 2 di sini ya. 1, 2 ya. Kita beri garis bawah juga ya. Kemudian karena faktor kalinya ini 1, kita tinggal tulis 2 saja di sini. Kemudian jendela 5 sampai 7, 5, 6, 7. Ada 1, 2, 3 jendela ya. Berarti di sini 3. Kita tinggal jumlah 2 ditambah 3, 5. 5 buah jendela ya. W1, W2, W5, W6, dan W7. Nah, sobat sipil, kita sekarang akan fokus pada pengukuran panjang as keliling. Jadi misalkan kalau kita punya denah seperti ini, agak acak ya. Ini katakan sebuah balok atau dinding ya, yang ukurannya seperti ini ya. Dia punya ketebalan 110 mm ya. Jadi 0,11 meter ya. Nah, kita mau menghitung panjang as kelilingnya ya. Kita mulai dari balok A dulu ya. Di sini 5,99 ya, 5.990 mm atau 5,99 meter itu adalah panjang dari sisi luar. Berarti kalau panjang as ke asnya itu akan sama dengan 5,99 dikurangi 0,11. Kita dapatkan 5,88 ya. Ukuran panjang berarti garis bawah langsung ya, 5,88. Kemudian bagian B 1,44 ini dari sisi luar ini sampai sisi luar ini. Berarti panjang as ke asnya juga akan sama 1,44 ya, 1,44. Kemudian yang bagian C. Nah, dimensi ini 4,81 adalah sisi dalam di sini ya, sisi pendeknya di sini. Ya, panjang as ke asnya pasti harus ditambah setengah 0,11 ditambah setengah 0,11. Jadi 4,81 ya, kita tambah dengan 0,11.
kita dapatkan 4,92 ya, 4,92. Kemudian yang D sama dengan yang B ya, 1,44. Kemudian yang E ya, ini 2,63, ini kan panjang dimensi luarnya. Berarti untuk mendapatkan panjang as ke asnya kita kurangi dengan 0,11 ya. 2,63 dikurangi 0,11 kita dapatkan 2,52 ya. Kemudian yang bagian F ini juga 5,99, ini adalah panjang sisi luarnya ya. Untuk mendapatkan panjang as ke asnya berarti 5,99 ini dikurangi 0,11 ya, 5,88. Kemudian yang G ya, ini 5,88, ini adalah sisi kanan di sini sampai sisi kanan di sini. Berarti as ke asnya itu kan sama dengan 5,88 juga. Kemudian yang H ini 1,2, ini dari sisi bawah ini ya, sampai sisi bawah ini, berarti as ke asnya juga sama dengan 1,2 juga ya, untuk yang H, 1,2. Kemudian yang I ini panjangnya 7,55, ini dari sisi luar, berarti as ke asnya akan sama dengan 7,55 dikurangi 0,11 ya, 7,44. Dan terakhir yang J ya. Yang J ini 7,19, ini juga dari sisi luar ke sisi luar. Berarti untuk as ke asnya akan sama dengan 7,19 dikurangi 0,11, kita dapatkan sama dengan 7,08 ya. Semua sudah kita hitung ya panjangnya dari A sampai J, panjang asnya. Tinggal kita jumlahkan 5,88 ditambah 1,44 dan seterusnya. Kita akan dapatkan total panjangnya itu adalah 43,68 meter panjang. Total panjang as keliling ya, dari balok kita atau dari dinding kita yang punya ketebalan 0,11 meter itu sama dengan 43,68 meter panjang. Nah, kalau Sobat Sipil lihat hitungan kita ini kan sangat banyak ya. Satu balok atau satu dinding ini kita hitung satu persatu. Nah, Sobat Sipil bisa sederhanakan ya dengan konsep tadi ya. Pada setiap sudut itu ada pengurang ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini dimensi sisi luar dari balok atau dari dinding misalnya yang punya ketebalan W, ini adalah dimensi dalamnya. Nah, asnya yang ini tengah-tengah di sini. Ya. Nah, kalau Sobat Sipil menghitung panjang as keliling ya, sampai titik as di sini, berarti ada pengurang di sini ya, sebesar setengah dari lebar balok atau lebar tebal dinding ya. Pada bagian yang vertikal juga sama di sini ya, menghitung panjang as sampai sini, ini ada pengurang sebesar setengah W, setengahnya lebar balok atau setengahnya tebal dinding. Nah, kalau kita punya balok itu ya membentuk bentuk persegi 4 gitu ya, berarti kita akan punya 4 sudut ya. Sudut di kanan bawah, sudut di kanan atas, sudut di kiri atas, sudut di kiri bawah. Berarti pengurangnya itu akan sama dengan ini kan setengah W. Di satu sudut kita punya pengurang sebesar W. Kalau kita punya 4 sudut, berarti pengurangnya 4 kali W, 4 kali lebarnya balok, ya, atau 4 kali tebalnya dinding. Nah, ini kita bisa gunakan, Sobat Sipil, untuk menghitung panjang as keliling kita tadi, ya, supaya lebih sederhana. Nah, kita lihat, ya. Nah, Sobat Sipil lihat di sini ya, bahwa pada bagian balok C, balok G dan balok H ini sebetulnya kan bisa kita geser ya. Jadi balok C ini kita geser menjadi di sini ya. Kemudian balok G ini bisa kita geser menjadi ini, dan balok H ini bisa kita geser menjadi ini. Jadi denah kita tadi ya, yang bentuknya tidak karuan ini bisa menjadi bentuk persegi panjang seperti ini. Tetapi ada dua bagian balok atau dinding yang belum dihitung, yang ini, yang B dan D ya. Tapi yang C ini kan sudah diwakili dengan yang ini.
yang G sudah diwakili oleh yang ini, yang H bisa diwakili dengan yang ini. Nah, sekarang perhitungan panjang as kelilingnya, ya, kita bisa buat seperti ini, Sobat Sipil. Ya. Pada bagian yang panjang di sini, ya, Sobat Sipil hitung, ya, jumlah dari 7,55 ditambah 5,88 itu sama dengan 13,43. Ya, jadi ini panjang sisi luar. Ya, dari sisi luar ini sampai sisi luar di sini. Ada 2 di bagian bawah dan bagian atas. Berarti 2 kali 13,43. Kita dapatkan sama dengan 26,86. Kemudian pada sisi vertikal, ya, kita punya ini 7,19. Ini juga dari sisi luar ke sisi luar. Ya, dimensi luar ke dimensi luar, 7,19. Ada 2, ya, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Di 2 kali 7,19. Kita dapatkan sama dengan 14,38. Dan ada bagian yang belum terhitung ini, ya. Bagian B dan bagian D, panjang as ke asnya berapa? 1,44. Ya, ada 2, ya. Yang B dan D, 2 kali 1,44. Kita dapatkan sama dengan 2,88. Sobat Sipil jumlahkan 26,86 ditambah 14,38 ditambah 2,88. Kita dapatkan totalnya sama dengan 44,12 meter panjang. Ya, tetapi jangan lupa, ya, hitungan kita yang di 2 baris pertama ini adalah dimensi luar. Ya, berarti untuk mendapatkan panjang as kelilingnya kita harus kurangi, ya, dengan 4 kali lebar balok. Ya, 4 kali W, ya, 4 kali 2 kali setengah W, ya, 4 kali lebar balok, ya. Asalkan ukuran lebar baloknya sama semua, ya, 4 kali 0,11. Kita dapatkan sama dengan 0,44, ya. Berarti totalnya akan sama dengan, ya, total panjang as kelilingnya akan sama dengan 44,12 dikurangi 0,44. Sobat Sipil akan dapatkan hasilnya sama dengan 43,68. Kalau ini Sobat Sipil bandingkan dengan hitungan sebelumnya, ya, 43,68, ya, hasilnya sama. Nah, di sini Sobat Sipil boleh memilih, ya, untuk menghitung panjang as keliling itu boleh dihitung satu per satu seperti ini, ketemunya 43,68, atau kita hitung lebih ringkas, ya, kita buat, ya, denah kita ini menjadi bentuk persegi atau persegi panjang. Kemudian jangan lupa dikurangi 4 kali lebar baloknya. Dengan catatan lebar baloknya ini semua sama, ya. Kita dapatkan hasil yang sama, 43,68 meter panjang. Nah, demikian Sobat Sipil video kita kali ini, ya. Semoga bermanfaat untuk semua Sobat Sipil. Apabila ada komentar atau pertanyaan, silahkan isi di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih dan salam Sobat Sipil.